tulisannya ada, keluar, terus videonya juga ada. Oke, nah. Oke, yang pertama kita akan pelajari itu text formatting. Nah, text formatting itu oke, kita bikin file baru di sebelah kanan nih, new file. Oke, kita namai text.html. Oke, masih kosong ya. Terus kita bikin strukturnya, struktur HTML dasar. Bisa di save angka 1 ya, nanti keluar tanda tanya seperti ini, terus kita enter aja, enter atau tab bisa. Nah, keluar seperti ini, seperti yang udah diajarin kemarin-kemarin. Terus kemudian title-nya diganti nih, misal contoh belajar text formatting. Seperti itu. Terus kita kasih judul terlebih dahulu. Kemarin kan kita udah belajar heading H1, H2, H3. Nah, itu bebas kalian pilih pakai yang mana. Satu, kita kasih judul biar mempermudah kita belajarnya. Belajar text formatting. Oke, seperti itu. Oke, nah yang pertama text formatting itu, jangan lupa dikasih spasi ya. Spasi itu BR terus di tab aja atau di enter. Ini kan nanti keluar BR, di enter. Nah, itu untuk spasi, biar nanti nggak berjejer codingnya. Oke, terus pertama itu strong. Nah, strong itu untuk apa? Strong itu untuk menebalkan kalimat yang ada di dalam sini. Sebagai contoh, nanti kita programmer. Kita kasih tulisan programmer. Nah, oke. Terus kita lihat nih, di browser kita. Kita lihat. Nah, ini dia akan jadi tebal kalau kita pakai strong. Oh, belum saya share ya, sorry. Nah, ini programnya ya, jadi strong. Beda halnya kalau saya share dulu. Nah, beda halnya kalau kita cuma pakai teks paragraf terus programmer. Terus kita save. Nah, dia biasa aja kan. Nah, kita lihat dia biasa aja. Kalau pakai strong itu dia lebih tebal. Oke, nah selanjutnya itu cited. Cited itu citasi. Nah, citasi itu untuk menekankan kata. Menekankan katanya seperti apa? Seperti ini. Nah, kalau cited itu dia akan jadi kayak menandai bahwa kata itu penting. Jadi dia agak miring. Mas nggak ada absen. Ada, coba di scroll ke atas. Itu udah ada absen. Yang baru hadir mohon absen terlebih dahulu ya. Terus nama Zoom-nya disesuaikan dengan aturan. Oke, nah itu untuk cited. Nah, cited itu nanti berguna jika kita ada paragraf, terus kita misal ada teks panjang nih ya. Nah, kemudian di sini kita kasih cited nih. Cited. Nah, misal kita kasih programmer. Ini sebagai contoh ya, ini saya kasih 2 dulu. Nah, ini kan misal teks panjang. Nah, kita kan nggak tahu nih mana kata yang penting. Maksudnya kata yang pengen ditampilkan penting. Nah, itu makanya ini gunanya cited untuk menandai bahwa kata programmer itu bisa jadi penting atau yang paling utama juga bisa, tergantung kebutuhan nantinya. Nah, itu pakai cited. Nah, kalau ini kan kelihatan banget. Nah, kalau ini kata yang miring sendiri. Seperti itu. Oke. Itu untuk teks formatting. Pertama strong, kemudian cited. Nah, yang selanjutnya itu di HTML5 itu ada yang namanya bold. Kita mirip seperti Microsoft Word ya. Terus kita tulis B aja, tagnya itu B. Nah, kita langsung tab aja, itu bold.
itu untuk bold, sama aja. Sama strong. Bold itu untuk menebalkan kalimatnya, kata atau kalimatnya itu di cetak tebal. Pak Zai, oh ya sudah. Oke. Nah, B itu mirip dengan strong ya. Itu tuh dia akan menebalkan. Nah, seperti ini. Oh, masih belum rapi. Di BR ya, kalau dia ke kanan gitu, tolong di BR. Nah, tulis aja BR terus di tab, nanti dia keluar. Ini ya. Ya, nah, ini mirip. Bedanya kalau yang bold itu biasanya untuk kata-kata tertentu. Misal dari paragraf tadi itu di paragraf seperti yang panjang, nah itu pengen kata-kata kita ada kata yang pengen kita cetak tebal itu pakai bold. Nah kalau strong itu biasanya untuk judul. Itu bedanya. Beda di penggunaannya saja. Oke. Terus kemudian setelah bold itu ada underline. Underline itu seperti ini ya. Katanya underline itu berarti untuk garis bawah. Nah, sama tinggal U di tab terus katanya terserah kalian mau ikut nggak apa-apa, mau ini sendiri nggak apa-apa. Nah ini programnya dia ada garis di bawahnya. Oke, nah underline ini juga untuk kata-kata tertentu. Misal di paragraf yang panjang kita pengen menandai satu atau dua kata itu dikasih garis bawah itu pakainya underline seperti tadi. Oke, kita kasih BR biar rapi. Oke. Nah, yang kemudian ada I. I itu adalah garis miring ya. Sama seperti site, cuma dia beda penggunaan juga. Ini bedanya di penggunaan doang. Sebenarnya sama untuk katanya itu untuk dicetak miring. Kalau di itu I bold sama underline itu di kata yang ingin kita seleksi itu apa, mau di underline atau di garis miring itu. Kalau di Cite itu biasanya dia dicetak miringnya untuk citasi-citasi kalau kita bikin seperti daftar pustaka itu di latar belakang. Biasanya kalau kalian bikin laporan kan ada latar belakang dari siapa, nah itu harusnya pakainya citasi, cite ini bukan I. Sebenarnya sama, cuman beda di penggunaannya saja. Next. Oke, nah kemudian ada marku. Marku ini untuk apa? Marku ini untuk menjalankan teks, membuat animasi teks berjalan. Nah, kalau nggak percaya, tulis saja programmer. Nah, oke. Kalau kecepatan atau pengen diulangi nanti bilang saja ya. Baru join, absennya nggak ada. Oke, nih saya copy ya. Absennya nggak ada. Coba di scroll ke atas kalau absennya nggak ada. Terus, nah ini tadi di Marco ya. Nah, ini kelihatan kan? Dia kalau Marco itu teksnya defaultnya berjalan dari kanan ke kiri. Nah, dia berjalan dari kanan ke kiri. Mas, saya nggak mau dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan bisa nggak? Bisa. Terus, nah tadi kan ada direction-nya. Nah, direction-nya ini kita ubah dari kiri ke kanan. Nah, kalau direction ini dia kemana dulu? Jadi tujuannya defaultnya kan dia left. Left itu dari dia itu ke kiri, jalannya ke kiri. Nah, aku pengennya jalan ke kanan, berarti kita kasih right. Nah, itu. Nah, dia jalannya ke kanan. Oh, pause ya. Nih, nah dia jalannya ke kanan. Nah, selain ke kanan bisa apa lagi? Nah, direction-nya itu ada 4 ya, left, right, terus sama atas, bawah. Kalau atas itu up. Tuh, kiri kanan, kiri kanan. Aduh. Lalu ya. Nah, itu up, berarti dia dari bawah terus ke atas.
Kalau untuk menjalanin ininya, teksnya. Terus kalau direction-nya, kalau ke bawah berarti dari atas ke bawah. Nah, itu. Pause. Oke. Oke. Nah, itu untuk teks formatting. Oke, kita lanjut ke akronim. Nah, apa itu akronim? Nah, akronim itu adalah singkatan kata ya, seperti itunya. Nah, tagnya itu kalian tulis akronim. Nah, ini udah ada AC, terus akronim ya, pakai Y. Bisa di enter aja. Nah, di sini tuh adalah singkatan, jadi kita nggak perlu ngejelasin singkatannya itu apa, bisa ditulis di sini. Misalnya DPR. Nah, terus di title itu kita kasih kepanjangan DPR itu apa? Dewan Perwakilan Rakyat, misalnya. Oke, terus kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, masih DPR kan? Nah, cara lihat ininya gimana? Ini adalah kursornya kita deketin. Nah, muncul Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ada satu lagi, kalau akronim ini kenapa ada tanda merah? Karena dia itu masih bisa dipakai, tapi dia itu dari HTML yang sebelumnya. Sekarang itu udah HTML5. Nah, yang HTML5 sekarang itu pakainya ABR. Nah, ABR ini fungsinya sama. Ini Dewan Perwakilan Rakyat. Terus ini DPR. Nah, terus hasilnya sama, tinggal kita deketin. Terus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini juga kalau di hover ya namanya, kalau di kursornya dideketin, nanti dia tampil Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, seperti itu. Terus lanjut ya. Terus nah, kemudian kita mau menampilkan video nih di website kita misalnya. Nah, website kita ini ada beberapa nih. Nah, tagnya itu ada di video. Nah, setelah di video itu nanti ada source-nya itu nanti kita arahkan ke video yang kita masukkan tadi. Nah, video yang bisa masukkan tadi, terus kita input nih type-nya ada apa aja. Type-nya itu video / MP4. Kan tadi sudah saya bilang usahakan kalau ada MP4. Nah, oke, langsung kita kembali ke codingnya. Oke, buat file baru ya, namanya video.html. Video.html. Masih kosong, seperti tadi kita bikin strukturnya terlebih dahulu. Kita enter. Nah, titelnya jangan lupa ya, setiap bikin ini titelnya disesuaikan. Belajar video. Oke, terus setelah itu jangan lupa dikasih judul satu. Belajar video. Nah, oke seperti itu. Nah, tadi kan di video dia tagnya video. Tag itu yang ini ya, yang kurung buka ini H1. Nah, ini kurung tutupnya. Nah, ini namanya tag. Oke, terus kita tulis video aja. Nah, oke, search-nya kita hapus, nggak apa-apa. Terus kita enter nih di tengah, biar rapi. Nah, terus kita tulis nih source-nya. Nah, ini. Mirip ya. Nah, sini. Sebentar, saya di PowerPoint. Nah, seperti ini. Nanti ininya. Video, terus kemudian di sini ada source. Oke, nah
SRC ini adalah tempat file di mana kita menyimpan videonya. Nah, kalau tadi kan saya minta buat folder namanya video. Nah, pertama ini adalah nama foldernya video, terus dikasih slash itu garis miring. Terus kemudian ini nama videonya. Oke, nah sekarang dicoba, ayo kita coding bareng-bareng. Nama videonya disesuaikan ya. Pertama kita tulis SRC dulu, kita enter, terus kita tulis video, terus slash. Nah, ini video, kan di sini video. Nah, ini foldernya nih, folder video. Terus kemudian namanya Saina MP4. Kita tulis saina.mp4. Nah, setelah itu kita input nih type-nya. Type-nya apa? Nah, sesuai di PowerPoint tadi, tipenya MP4, berarti dia video MP4. Nah, disesuaikan ya. Nah, berarti type-nya video slash MP4. Oke. Nah, terus di enter kita kasih tulisan juga nggak apa-apa. Ini video pertama saya. Oke, terus kita lihat di browsernya, oh, sudah tampil. Nah, videonya sudah tampil, tapi kan kita belum masih. Nah, ini tampilannya masih gede ya, mungkin ada yang sama, ada yang beda tergantung ukuran videonya. Nah, terus ini kok video tapi kayak gambar, nggak bisa diklik, nggak bisa jalan. Nah, kita karena belum menjalankan videonya. Cara menjalankannya gimana? Oh, belum saya share, sorry. Nah, ini masih seperti gambar ya, terlalu besar gambarnya. Nanti kita bisa kecilin. Terus ini video kok kayak gambar, masa nggak bisa di play atau nggak bisa jalan. Nah, karena kita belum menjalankan. Nah, cara menjalankannya, pertama kita kecilin dulu deh gambarnya, biar nggak terlalu gede. Caranya kasih width. Width itu adalah ininya ya, lebarnya. Lebarnya kita kasih berapa? Misal 300 pixel. Terus kemudian kita kasih tingginya. Tingginya kita mau berapa? Kita misal sama ya, 300. Oke. Nah, videonya mau di play seperti apa di sini nih? Nah, di sini tuh ada dua ya, ada kontrol sama autoplay. Nah, kalau kontrol itu kita bisa play and pause. Kalau autoplay, dia otomatis menjalankan videonya. Oke, kita coba satu-satu. Nah, ini kontrol, kita save. Coba kita balik lagi ke videonya. Nah, udah kecil kan? Ini lebarnya ini 300, tingginya juga 300, seperti yang kita definisikan tadi ya. Oke. Nah, kalau udah dikasih kontrol tadi itu ini fungsinya untuk kita play and pause. Nah, videonya bisa kita play nih, udah bisa jalan ya. Bisa kita pause, bisa kita play. Nah, itu dicoba dulu. Untuk kodenya seperti ini untuk disesuaikan. Nah, oke. Tadi kan kita udah belajar controls. Nah, gimana controls itu adalah cara videonya itu berjalan. Kita mau diapain nih videonya? Berjalannya di play and pause sama atau autoplay. Nah, kita kan udah nyoba nih yang tadi kontrol ya. Kontrol itu berarti kita yang kontrol mau di play atau di pause. Nah, ini karena video saya nggak ada suaranya ya, emang gitu. Nah, pertama dia di tag video tadi, saya ulangi lagi ya, di tag video. Terus width, karena video saya besar, saya mau mengecilkan. Nanti kalau video teman-teman juga gede bisa dikecilkan. Nah, ngecil ini itu caranya adalah dengan mendefinisikan width dan height. Width itu lebarnya,
Hik itu tingginya mau seberapa. Nah satuannya itu adalah pixel. Nanti bisa dicoba. Ini saya karena 300 itu udah kecil. Nanti kalau pengen digedein bisa. Misal 500 itu juga bisa. Terserah teman-teman. Silahkan explore sendiri ya. Nah, kemudian di dalam tag video ini, itu ada source. Source itu adalah arah di mana video kita itu disimpan. Nah, di sini saya simpannya di folder video, terus namanya saina.mp4 yang kita masukkan di folder ini tadi, yang di awal. Itu. Terus jangan lupa kita masukkan type-nya itu video mp4. Oke. Sudah ya, semua ya. Oke. Nah, setelah video selesai, kita lanjut nih ke figur, image, sama fig caption. Nah, saya ini figur itu adalah kalau bahasa Indonesianya itu figura ya. Figura itu adalah kotak di mana gambar itu nanti akan dimasukkan. Nah, di dalam figur itu ada image. Ini kebalik saya ya. Nah, di sini nih kita perhatikan kodenya. Nah, ini tuh di figur, kita tampilkan figurnya dulu, terus kita kasih image. Image-nya itu sama src itu tadi kan singkatan dari source. Source-nya itu tadi kita ngasih gambarnya di mana? Di folder img, terus nama filenya apa? Nah, seperti itu. Terus di bawahnya itu fig caption. Fig caption ini seperti caption ya, caption dari gambar itu. Nanti kayak kita bikin Instagram, nanti ada gambar, terus di bawahnya ada captionnya apa terserah. Kita bikin yang sederhana terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke codingnya. Ulangin yang masang videonya. Oh ya. Nah, masang videonya itu pertama seperti ini ya. Saya urus dari awal. Kita masukin tag video dulu. Nah, tag video dulu. Ini src-nya harusnya di bawah aja. Nah, terus kita tulis source. Source itu nanti di mana videonya akan disimpan. Ya, terus di dalam source itu kita kasih src. Nah, terus link videonya di mana? Di folder dulu, foldernya video kan. Nah, foldernya video kita tulis video terlebih dahulu. Terus kemudian slash nama filenya. Nah, terus nama filenya. Nah, terus kita definisikan type-nya. Tipenya apa? Berarti tipenya video slash mp4. mp4. Nah, untuk mengecilkan video atau untuk mengecilkan videonya dengan width sama height ya, yang seperti di atas ini. Ini untuk mengatur ukurannya biar nggak terlalu besar. Dan controls ini untuk play and pause-nya. Kita bisa play and pause, terus atau bisa di autoplay. Oh ya, yang autoplay kita belum ini ya. Oke. Ini controlsnya kita autoplay. Oke, contoh ya. Nah, kita coba nih. Nah, kalau di autoplay dia otomatis jalan sendiri. Nih, dia jalan sendiri. Kita nggak bisa pause, nggak bisa apa. Dia udah otomatis jalan sendiri. Itu bedanya kontrol dan autoplay. Ada dua ya. Nah, ini saya copy aja biar nanti tahu bedanya. Kita kasih BR. Oh, nggak salah. Nah, ini autoplay, yang satunya kontrol. Nah, nanti biar kelihatan ya bedanya ya. Kalau yang ini bisa di pause, yang ini otomatis jalan. Nah, seperti itu.
Oke, sudah ya untuk pengulangan di videonya ya. Oke, lanjut kita ke image tadi. Kalau di image tadi kita bikin file baru, new file, atau dari atas ini juga nggak apa-apa. New file namanya image.html. Seperti tadi ya, kita bikin baru ya, biar nanti enak, biar rapi per filenya kita belajar hari ini. Nah, terus kemudian kita bikin strukturnya nih, sama nih. Nah, jangan lupa title-nya diganti, belajar image. Title-nya ini terserah kalian ya, ini biar mudah aja. Nah, setelah itu H1, H2, H3 itu heading udah pertemuan kemarin. Nah, nanti bisa dicoba. Belajar image. Nah, ya, belajar menampilkan image. Nah, kita kembali lagi nih ke PowerPoint-nya. Image tadi dia butuh apa? Image itu butuh figur, image, dan caption. Oke, berarti kita butuh figurnya dulu, terus kita image sama quick caption. Ya, oke, terima kasih ya. Oke, figur, image, dan quick caption. Oke, kita langsung kembali ke codingan kita. Satunya ini judulnya belajar image. Nah, pertama kita bikin figurnya dulu. Ketik figur, udah muncul, terus kita tab atau di enter aja. Nah, udah keluar nih. Terus kemudian kita enter, nah biar rapi. Setelah figur, kita masukin image-nya nih. Image itu tag-nya adalah img. Nah, itu. Kita bikin ininya dulu, strukturnya dulu. Nanti kita baru menampilkannya di belakangan aja. Img udah, terus di bawah img itu ada caption. Caption itu adalah fig caption. Kalau di sini FIGC ya. FIGC bisa di enter. Nah, seperti itu. Coba dibikin strukturnya dulu. Oke, sudah semua ya. Nah, kemudian sama nih, sama seperti di video tadi. Kalau image src itu kan source, kita arahkan nih kemana file image mana yang mau kita tampilin. File image mana yang mau kita tampilin. Nah, kan kita udah bikin di folder image. Nah, folder image. Nah, terus kita tulis nih di folder image. Folder img maksud saya. Nah, folder img, terus kita slash. Nah, terus kita mau tampilin nih gambar kita tadi apa sesuai nama kalian masing-masing ya, yang tadi di itu, yang kalau namanya terlalu panjang di rename aja biar lebih singkat seperti saya ini, biar nggak terlalu panjang ngetiknya. Jabat.cpg. Nah, terus captionnya terserah, misal ini captionnya jabat tangan. Gitu. Kalau sudah, kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu di browser apakah gambarnya sudah muncul. Nah, gambarnya sudah muncul. Oke, tapi ini terlalu besar. Nah, mengecilkannya tadi seperti kita mengecilkan di video. Sama, kita ngatur width dan height-nya. Nah, ini terlalu besar kan ya. Nah ini captionnya nih. Ini foto, ini caption. Nah, figurnya itu adalah di kotak sini. Dia karena ini jadi nggak terlalu kelihatan. Kelihatannya nanti kalau kita udah main di CSS-nya. Kalau mau kita custom. Nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, nah ini kan gambarnya terlalu gede. Sama nih, kita ngecilinnya. Nah, ngecilinnya tadi di sini nih. Di sini juga bisa, di sini juga bisa, terserah kalian. Yang penting masih di tag img nih ya. Oke, kita atur nih width-nya. Misal 200. Nah, tingginya, tinggi itu height. Height-nya kita mau kasih berapa? 200. Misalnya ya. Oke, terus kita kembali ke browser. Nah, udah kecil kan? Nah,
Itu. Jadi kalian bisa atur-atur sendiri hacknya sesuai kemauan kalian. Saya kembali ke coding nih, siapa kalau mau minta. Nah, apakah hanya file JPG saja yang bisa tampil? Enggak, ada banyak. Nah, nanti kita coba bikin file PNG dan file GIF. GIF itu untuk ekstensi gambar bergerak ya. Kalau kalian sering lihat di Facebook, Twitter ada gambar bergerak itu ekstensinya GIF. Tuh. Nah, coba kita bikin. Nah, ini ada saran nih kan, kita mau bikin dua nih, yang PNG sama GIF. Nah, itu ada caranya. Biar cepat ya. Figur, terus dia ada shift angka 8, itu kan ada kali. Terus kita mau kali berapa nih? Kita mau buat figur berapa? Logikanya seperti itu. Kita mau bikin tag figur, terus dikali berapa? Berarti ini figur 2. Berarti yang kita mau bikin tag figur 2 kali. Nah, udah jadi kan 2 kali. Nah, baru kita isi seperti ini ya, sama ya. IMG. Nah, terus kemudian di bawahnya fix caption. Nah, sama yang bawahnya kita bikin terlebih dahulu. Oke. Ini kita kasih JPG biar jelas. Terus ini satu belajar image PNG. Terus yang bawah satu image GIF. Oke, nah assertnya kita sama ini. Kalau kalian tadi satu gambar ya, mungkin bisa kalian kalau ada JPG atau GIF nanti bisa tagnya img, terus kita slash, nama filenya apa? Sleman.png. Nah, oke, captionnya diisi terserah, misal Sleman Yogyakarta. Nah, terus kita lihat di browser, apakah dia sudah tampil. Nah, ini sudah tampil ya, ini peta Sleman. Ini belajar image PNG, terus ini belajar image JPG. Oke, ini kalau kodenya. Sama untuk yang GIF. Ya, untuk yang GIF sama caranya, kita IMG. IMG itu nama foldernya ya, nama foldernya itu nanti terserah kalian kalau mau di custom images atau IMG atau mengikuti saya juga boleh. Terus kemudian ini yang GIF. Ya, ini cuma beda ini aja ya, ekstensi. Ini untuk pembelajarannya bahwa ekstensi yang dipakai di gambar itu kebanyakan JPG, PNG, sama GIF. Terus captionnya ini gambar bergerak. Nah, terus kita save, terus kita kembali nih ke sini nih. Kita lihat apakah sudah. Nah, ini gambarnya bergerak. Ini bukan video ya, ini gambar bergerak. Dia kan terlihat agak patah-patah gitu. Jadi ini tuh kumpulan dari gambar-gambar. Nah, oke. Saya kasih note di sini biar nanti kalian bisa belajar ekstensi untuk gambar itu .jpg, .jpeg, .gif. Oke.
image tag HTML. Terus kita kembali. Nah, ini udah ya. Terus selanjutnya kita ke audio. Ke audio nih. Nah, audio itu sama, tagnya tuh audio. Terus nanti ada SRC seperti, jadi mirip kita bikin menampilkan videonya tadi. Nah, cuma di sini tagnya audio, terus di source, nanti SRC-nya kita sesuaikan kepada file audio kita. Oke, kita langsung ke coding, kita bikin file baru, namanya audio.html. Ini. Nah, sama ya, seperti tadi kita bikin strukturnya. Jangan lupa ganti title-nya. Belajar audio. Terus di bodinya kita kasih H1, kita kasih judul belajar audio. Nah, baru di bawah H1-nya kita kasih tag audio. Nah, SRC-nya kita hapus dulu. Kita kasih di bawah source-nya. Nah. Sama ya kayak video tadi ya, kita kasih di dalam. Kasih di dalam SRC. Nah, SRC-nya sama nih. Sama seperti di video sama image tadi, kita arahin ke folder mana? Foldernya audio kan? Nah, terus nama filenya apa? Nah, nama filenya tergantung file audio yang kalian masukkan tadi ke folder. Oke, coba ditulis dulu kodenya. Oke, sudah. Nah, di audio ini ada tipenya juga nih. Kita tulis tipenya. Tipenya apa? Tipenya tuh audio. Slash. Terus dia tuh MPEG. MPEG itu untuk MP3 ya. MPEG itu untuk MP3. Oke, cara pindahin file-file ini ke folder buat latihan gimana? Pindahin file ini ke folder gimana maksudnya? Oke. Ini kan udah audio nih, audio. Kalau kita cek, dia belum bisa jalan. Belum bisa jalan, kenapa? Karena kita belum kasih metodenya. Metode itu maksudnya kita mau menjalankan lagunya itu seperti apa. Berarti seperti video tadi. Kalau masih ingat, untuk menjalankannya itu ada dua. Kontrol sama autoplay. Nah, oke, kita coba satu-satu ya. Nah, ini. Pertama kontrol dulu nih. Audio dikasih kontrol. Nah, udah dikasih kontrol, terus coba dicek. Apakah sudah muncul? Nah, sudah muncul. Kalau kontrol tadi kan kita harus play and pause ya. Kita play coba. Oh, ini ada ekstensi. Ya, ke download. Coba. Aduh. Oke, masih belum keser ya, sebentar. Bisa kita pause. Bisa kita kecilin juga nih volumenya. Nah, itu untuk menjalankan lagu di HTML. Bisa semua ya? Muncul semua kan? Oke. Nah, untuk bedanya kita tampilin satu lagi nih, audio. Biar kita tahu bedanya. Oh, kalau ingin enak kita copy aja. Kita copy, kita paste di bawah untuk tahu bedanya ya. Nah, ininya kita kok ganti nih, autoplay.
Nah, apa? Kalau autoplay itu dia kalau kita buka websitenya itu tuh sudah dia otomatis dia ngeplay lagunya sendiri. Kalau kontrol kita harus play and pause. Nah, kita harus play dulu, terus kita pause. Nah, kita harus play and pause seperti ini. Nah, terserah kalian nanti metodenya pengen autoplay atau pengen dikontrol. Oke. Oke. Nah, oke. Ini ada tambahan lagi untuk yang form ya. Yang form kemarin ada yang belum disampaikan. Nah, coba kalian sebelum masuk ke ini, sebelum masuk ke terakhir di link. Nah, saya ada tambahan nih. Dia coba new file. Kita kasih satu lagi nih. Kita refresh yang kemarin. Kita coba form.html. Kita bikin form.html. Bikin strukturnya seperti tadi ya. Oke. Ini tambahan form. Nah, di body kita kasih H1 biar ada judulnya. Ini tuh halaman untuk belajar tambahan form. Nah, oke. Sorry typo. Nanti di akhir ada rekaman. Iya, nanti saya kasih ininya ya, source code-nya ya, buat kalian belajar ya. Nanti bisa dicoba-coba. Itu saya kasih materinya sama ininya. Nah, source code biar kalian belajar. Ya, untuk nanti kalau ada jaringan yang error, terus nanti itu kalian belum sempat ngopi kodenya, nanti kodenya saya kasih untuk belajar dari rumah. Oke, seperti itu. Udah ya. Oke, di form kemarin kan kita tampilin form ya. Nah, form seperti ini. Nah, kasih enter dulu. Nah, pertama sebelum form itu kita kasih labelnya dulu. Labelnya mau seperti apa? Saya kasih misal di sini nama. Nah, terus kemudian input. Kalau nama inputnya teks ya. Nah, sini ada tambahan lagi nih. Tambahannya adalah required placeholder sama value. Nah, required sama ini required placeholder. Terus kemudian nanti ada read only. Read only sama disable. Nah, nanti bedanya apa sih? Nah, nanti saya akan jelasin bedanya. Oke, sabar ya. Pertama dulu dari required. Nah, required itu harus ya. Harus diisi. Contohnya nih. Ini misal kita kasih button. Tabnya submit. Simpan misalnya. Nah, terus kemudian kalian ke cek. Nah, ini ya. Ini nama. Nah, ini kan formnya ya tadi nama, ini ada formnya. Nah, ini kalau kita hover gini ada harap isi bidang ini. Nah, itu adalah fungsi dari required. Nah, kalau kita simpan, itu dia nggak akan mau. Nah, ada tulisan harap isi bidang ini. Nah, berarti kita harus isi. Nanti baru bisa disimpan. Nah, seperti itu. Itu fungsinya required. Oke. Nah, selanjutnya ada fungsinya itu required itu bisa terus
placeholder ya. Placeholder itu adalah di form tadi kan masih ada kosongan tuh. Sebentar. Nah, nih. Di form ini kan ada kosong. Nah, di form ini kan masih ada kosong nih, kotaknya ini kosong, nggak ada isinya. Nah, placeholder itu untuk memberi informasi di dalam formnya itu. Misalnya, tadi required, berarti kita harus kasih harap diisi, atau nama tidak boleh kosong. Nah, kalau di placeholder dia akan tampil di kotaknya itu. Nah, ini nama tidak boleh kosong. Nah, kalau kita klik dia akan hilang. Nah, kalau kita klik terus kita input dia akan hilang. Nah, itulah adalah fungsinya placeholder. Itu tambahan untuk yang kemarin itu belum sempat disampaikan. Ya. Oke, nah selanjutnya itu adalah read only. Read only itu dia hanya bisa baca. Saya ini dulu. Saya bikin inputan baru. Label, misal nomor. Input teks. Nah, di sini saya kasih value. Nah, terus selanjutnya adalah fungsi read only ya. Read only. Read only ini read itu kan baca, only itu hanya. Jadi kalau disambung itu hanya untuk dibaca. Berarti dia nggak bisa untuk diklik. Kita nggak bisa nginputin data. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh value. Value itu kita mengisikan nomornya. Ini beda ya sama placeholder ya. Kalau value ini dia udah. Nah, ini kan kalau kita klik kita bisa input. Nah, kalau read only itu nggak bisa. Kita hanya bisa baca. Kita hanya bisa ngelihat doang. Kita nggak bisa input. Nih, ini saya klik-klik nggak bisa nih. Saya klik nggak bisa. Nah, kalau di sini kan saya bisa nih. Saya bisa nambahin. Nah, itu fungsinya read only. Fungsinya read only. Terus selanjutnya ada disable. Saya bikin inputan baru, misal alamat. Di sini input. Inputnya terus di sini tagnya disable. Nah, disable itu sama seperti read only, dia tuh nggak bisa diklik. Kalau disable itu benar-benar kita nggak bisa. Kalau ini tuh dia masih bisa dilihat karena ada value-nya ya. Kalau di disable itu udah nggak bisa, kita udah nggak bisa ngeklik nih. Disable itu berarti kan di di band ya, kita udah nggak bisa ngeklik. Kalau read only itu kita masih bisa dibaca. Kalau ini udah kita nggak bisa input data. Nah, disable itu berfungsi untuk misal kita belum ngisi nomor, kan ada ya pernah ngisi form kan semuanya. Nah, kalau ngisi form itu dia ada kan yang kita nggak bisa ngisi alamat sebelum kita ngisi ini. Nah, jadi namanya diisi, nanti dia bisa muncul, baru kita bisa input alamat. Nah, ada yang seperti itu. Nah, fungsinya disable nanti untuk seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Nah, ini tag disable, placeholder, sama semuanya bisa dikasih placeholder. Ini kalau value ini dia kasih nilainya. Ini bisa kita kasih placeholder juga bisa.
prosedur misal silahkan isi nomor. Nah, ini dia nggak muncul karena di sini udah ada value. Nah, kalau value-nya kita hilangin, dia baru muncul. Ini. Nah, itu dia baru muncul. Tuh. Karena ini tahu ya bedanya read only sama disable. Kalau ini diklik cuma dia nggak bisa input. Kalau ini udah nggak bisa sama sekali nih. Ini kalau diklik kan masih ada hovernya ya, yang hitung-hitung ini. Kalau ini udah nggak bisa. Memang disable ya. Kalau ini masih bisa. Nah, kalau require tadi kan kita, nah harap isi bidang ini. Nah, itu bedanya. Jadi kalau pas kita bikin form, kita harus pastiin banget, harus pastiin mana yang nggak boleh kosong, mana yang boleh kosong. Seperti itu. Sebelum kita simpan ya. Nanti kan kalau disimpan ini nanti masuk ke database yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Nah, sudah. Terus kemudian yang terakhir itu link. Nah, link itu seperti ini. Ini kan ada navbar. Jadi ini ada home, consulting, consort ini sebagai contoh doang ya. Nah, kalau kita klik home, kalau ini link. Link itu tagnya adalah A. Nah, itu adalah singkatan dari Ansor. Ansor. Nah, href itu nanti fungsinya seperti src. Nah, bedanya kalau src itu kan dia nanti file ya. File kayak image, video, atau audio. Nah, kalau href itu dia langsung tujuannya mana? Tujuan yang mau diklik. Nah, misal nanti kalau di sini, misal kita mau klik consulting, dia harus berpindah ke halaman consulting. Nah, di sini nanti ditulis consulting.html. Nah, seperti itu. Oke, nanti daripada bingung, kita langsung coba aja. Oh, oke, kita mulai dari awal ya. Awal tadi itu di teks ya. Nah, oke, di atasnya H belajar ini. Di H belajar ini kita kasih BR dulu deh. Biar agak ke bawah. Nah, terus di atas BR baru kita kasih A. Nah, itu ancor. Nah, kan ini ada href. Href ya. Nah, href itu kita mau pindah ke halaman yang mana? Nah, kita langsung panggil aja halaman ini nih. Kita mau kemana nih? Mau pergi ke halaman mana? Misal ini kita di teks ya. Ini ya, ini kita di teks. Kita mau pergi ke halaman audio. Berarti kita tulis audio.html. Nah, audio.html ini ya, halaman ini ya. Jadi kalau kita klik, nanti dia akan pindah ke halaman ini, audio. Nah, terus kita isi dulu nih di sini. Di sini audio. Nah, seperti ini. Terus kalian coba dulu di browsernya. Nih, ada audio nih. Kalau kita hover itu dia akan muncul tangan kayak gini. Nah, kalau kita klik dia akan pindah ke halaman audio tadi. Nah, coba klik aja kalau nggak percaya. Nah, ini audio yang kita buat tadi. Nah, kenapa dia nggak ada halaman lagi? Karena belum kita bikin. Nah, tugas kalian coba bikin seperti itu ke semua halaman ya, biar kita bisa pindah-pindah. Nah, ini kan kita baru bikin satu nih. Nah, coba kalian bikin. Berarti ke audio sudah, berarti ke form, ke image, ke video. Oke, kita bikin nih. Bikinnya satu aja di halaman, nanti bisa di-copy ke halaman-halaman yang lain kalau mau. Nah, ini ada trik cepatnya nih. Ada trik cepatnya. Ini kan ada audio udah jadi satu kan. Kita mau bikin 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah ada satu. Berarti kita cuma butuh 4 lagi. Berarti kita A. A ini kan ancor. Kalau kita enter kan dia cuma muncul satu. Nah, kita kan mau bikin 5 nih. Udah ada satu. Berarti kan tinggal 4 ya. Nah, kita tinggal 4 itu berarti tinggal dikali. Seperti tadi nih. Ini tuh kali ya. Shift angka 8.
bintang 8 itu. Terus kita mau kali berapa? Kita kurang 4 ya tadi. Nah, ini berarti A kali 4. Pas kita enter, nah dia langsung muncul 4 kali 4 langsung. Daripada kita nulis satu-satu kan lebih cepat seperti itu. Nah, langsung aja nih kita ini. Yang pertama itu dia harusnya halaman teks ya. Diurutin aja tadi teks.html. Nah, terus di sini dikasih teks. Terus ada image.html, image. Terus video. Terus yang terakhir form. Nah, seperti ini. Nah, udah ya semua ya. Ini tinggal nyesuaiin aja. Ini kan href, nanti yang HTML ini disesuaikan aja. Oke, terus kita kembali ke browsernya. Kita coba satu-satu apakah udah bisa. Nah, ini di teks. Di teks kan kita klik. Kalau diklik dia harusnya balik lagi ke halaman ini ya. Karena dia manggil dirinya sendiri. Oke, ini halaman kita tadi yang kita pertama kali tadi kan. Oke. Belum di share, sorry. Nah, ini udah tampil nih ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai halaman yang kita bikin tadi ya. Oke, terus kita klik image. Nah, image kita, nah ini halaman image yang kita bikin tadi nih. Nah, ya. Oke, ada yang ketinggalan nggak? Jadi akan muncul seperti ini. Ini namanya link, ngelink ke halaman yang udah kita bikin tadi. Nah, biar enak, terus tadi kan kita udah bikin satu nih. Nah, kita copy aja nih ke semua halaman sama BR-nya ya. Kita copy nih. Ini kan di teks, terus di video kita copy. Terus di image juga kita copy. Usahakan di paling atas ya, soalnya kan dia ngelink, jangan di bawah. Image sudah, ini sudah, teks HTML sudah. Nah, udah ya. Nah, ini kita udah enak nih harusnya nih. Kita udah bisa ngelink. Udah bisa bolak-balik ke halaman yang kita ingini. Udah semua ya, udah dibikin ya. Nah, bisa dicoba dulu, dikliknya udah bener atau belum. Nah, ini image udah bisa, terus di video. Nah, kita udah bisa pindah ke halaman video, terus kita ke form. Ini formnya kita tadi. Terus kita ke audio. Nah, ini kita udah bisa bolak-balik nih, kita mau ke teks. Nah, seperti itu. Karena bisa tambahin nih sesuai yang kalian inginin. Ada yang bermasalah, mungkin videonya nggak muncul, atau image-nya nggak muncul, gambarnya nggak muncul, atau audionya. Audionya tidak muncul. Nggak bisa di-play ya Mas ya? Nggak munculnya karena apa? Udah sesuai belum sama yang ini? Nah, ya. Nah nih, ini code videonya disesuaikan. Kalau nggak muncul itu kemungkinannya ada dua. Di video itu videonya tidak ada, atau di source-nya ini salah manggil. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang mau diulangi, nggak apa-apa, tanya aja.
bergaris bawah. Ini mau dihilangin gitu ya? Ya, bisa nggak Mas? Oh, kalau dihilangin itu bisa. Tapi dia nanti masuknya ke CSS. CSS nanti bakal di ini untuk pertemuan berikutnya, Mas. Siap-siap Nanti Mas. bisa di custom. Oke. Tadi ada yang tanya di chat, cara mindahin videonya gimana? Mindahin video gimana? Mindahin video pas diklik dia pindah gitu ya? Atau gimana nih? Kalau pengen mindahin video nanti di Href, siapa tadi? Gak ada namanya ya. Nah, di Href nanti, Href ini dikasih namanya video.html yang kita buat tadi di sini. Terus di sini dikasih nama video. Nanti dia bakal muncul. Ini harus diisi ya. Kalau enggak nanti nggak muncul nih. Nah, kalau mau mindahin sebenarnya tinggal diklik aja di halaman video. Kan ini ada image video kan. Nah, kalau tinggal diklik di video nanti dia akan ke halaman video. Kalau ke audio nanti juga ke audio. Nih, audio.html. Terus yang form ini nanti dia ke form HTML. Gitu. Oh, cara mindahin video biar dipasang ke Visual Studio. Jadi cari dulu Mbak, Mas atau Mbak ya. Siapa namanya tadi? Nah, untuk video, ini kita cari dulu nih video kita ada di mana nih. Nah, misal video saya kan ada di sini, tinggal di copy paste aja. Nah, ini video. Misal ini video saya ya, kita copy. Copy ya, kita copy. Di Ctrl C atau di copy aja. Terus kita pindahin ke file yang Studio Code kita itu ada di mana. Kalau di saya kan, dia ada di ini nih. Pertemuan 3, foldernya pertemuan 3. Nah, ini diingat-ingat nih. Kita naruhnya di mana? Nah, pertemuan 3 itu saya taruh di C, di drive C. Nah, ini tergantung kalian ya, kalian naruhnya di mana. Nah, ini pertemuan 3. Terus ditaruh di video, kan tadi kita udah bikin file ya, udah bikin folder namanya video. Nah, terus kita tinggal paste aja di sini. Nah, begitu. Di Ropers. Nah, itu dicoba dulu, tinggal di copy paste ke video kalian ada di mana, terus di copy ke folder video yang ada di Visual Studio Code. Nah, untuk ngelinknya tadi kan dia ini ya, misal ini dia ngelinknya itu masih di satu halaman gitu. Nah, bisa nggak kalau dia tuh ngelink tapi new tab? Nah, itu bisa. Nah, terus kalian main aja di sini. Udah share belum? Terus kita kasih target. Nah, di sini kasih underscore new blank. Nah, kalau ini di kita di ini aja, kita copy di form yang paling bawah aja. Biar nampak. Nah, kalau new blank ini dia bakal nge-tab. Nah, dia bakal nge-tab. Kalau yang tadi kan kita nah ini kan dia nggak new tab ya, masih di satu halaman ini. Nah, kalau di new blank itu dia bakal nge-tab. Oh, ini masih kita di teks tadi karena yang kalau di sini kalau di audio tadi kan dia kalau ini kan new tab. Nah, dia bakal pindah halaman baru kan. Nah, itu kalau yang ini tadi dia satu halaman, nggak bikin halaman baru. Nah, ini juga new tab. Nah, itu pakai underscore blank kalau mau. Terserah kalian sih pengen yang langsung loading itu atau harus new blank. Seperti itu. Terus di audio kontrol sama autoplay udah. Form tadi ada tambahan ini. Sudah ya, required itu harus diisi, read only itu hanya untuk dibaca, kalau disable itu benar-benar udah disable, nggak bisa diapa-apain.
terus image, nanti dia bisa diatur. Ini sebenarnya masuk ke CSS juga ya. Nah, masuk ke CSS juga. Oke. Nah, sebenarnya kalau ini kan dikasih folder IMG ini biar rapi aja. Sebenarnya bisa kalian ditaruh di luar, ditaruh di sejajar nih sama HTML-nya. Misalnya kayak gini. Terus saya ambil satu image di sini, kita copy. Nah, kita taruh di sini nih. Itu kan sejajar sama HTML ya, HTML terus di sini ada JPG, terus kita kembali ke coding. Nah, kita copy aja. Nah, kalau ini kan dia sejajar ya, udah ada kan ini jabat.jpg. Nah, ini kita bisa hapus nih IMG-nya. Nah, berarti kan kalau kita manggil seperti ini, dia langsung manggil filenya ini. Kalau yang ini kan dia manggil file yang ada di dalam folder IMG. Sebenarnya sama aja, cuma beda. Kalau di dalam folder, dia harus masukin foldernya dulu, baru si filenya itu. Kalau nggak ada folder, dia langsung manggil nama filenya aja. Nah, ini sama aja. Kalau kita open, nah dia sama-sama tampil juga. Cuma beda pemanggilan saja. Seperti itu. Untuk yang di teks ini ada banyak sih sebenarnya. Ada strike. Nah, strike itu contohnya programmer. Kalau kita tampilin, dia itu akan ngegaris tengah. Nah, ini nih. Kalau strike. Oh, saya sebentar. Nah, ini ya, ini strike. Formatting teksnya. Ini untuk garis tengah di teksnya. Tapi yang ini saya menjumpai sih belum terlalu banyak dipakai. Penting tapi nggak terlalu banyak dipakai gitu. Yang paling pentingnya itu ya kayak strong, cite, terus kemudian bold, underline sama i. Terus akronim ini juga opsional karena bisa dipakai bisa enggak. Itu kalau di akronim itu tadi sama aja sih. Kalau dia di hover nanti dia kita udah ada tampilannya. Tampilan akronim itu kan adalah singkatan. Nah, di DPR ini singkatannya itu apa sih? Kalau kita nggak tahu, kita ngasih info ke user mungkin. Nah, DPR itu ternyata Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, caranya gimana ngeluarinnya cuma di hover aja. Hover itu dideketin aja kursornya ke DPR-nya. Nah, di akronim itu tadi kan sudah saya jelaskan ada dua metode pakai akronim. Akronim itu dia itu kan ini ada merah. Ini tuh sebenarnya menandakan bahwa ini tuh fungsi dari HTML yang lama, yang sebelumnya. Sekarang HTML yang terbaru tuh dia pakainya ABR. Fungsinya sama, cuma dia beda versi aja sih. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak nih text formatting itu ada strike, terus ada EM. Ini dia sama. Kalau kita open, nah sama ya. Dia sama-sama garis miring, tapi ini kurang terlalu dipakai. Artinya saya lebih sukanya pakai i. Sama-sama menekankan kata sih sebenarnya. Untuk dasar navbar itu udah tahu ya, navbar itu yang link-link ini, yang untuk pindah-pindah halaman ini. Terus nanti ini tuh sebenarnya untuk kontennya nanti ada ini, terus ada form itu penting juga. Nanti kita kan bakal inputin data nanti. Nah, datanya nanti bakal keluar di sini kan, bakal keluar di sini. Nah, misal kita nih input nama, terus nanti kalau disimpan dia masuk ke database. Nah, dari database kita tampilin nanti lewat tabel. Tabel itu udah kemarin dipelajarin tabel.
Nah, terus nanti bisa nih kita kasih tambah image. Nah, makanya kita belajar dasarnya dulu tentang Marco tadi. Oh, Marco itu sebenarnya untuk tag animasi berjalan aja. Kayak running text pernah ini ya yang kalau kita ke hmm, mana sih lampu merah itu kan biasanya di layar itu ada teks-teks berjalan. Nah, kita bikin kayak gitu tapi di website. Nah, seperti itu. Itu kalau Marco ya. Ini Marco. Marco itu tadi kan ada yang dari atas ke bawah. Nah, default Marco itu adalah ini kalau nggak diisi ininya. Nah, ini kalau nggak diisi, dia bakal dari kanan ke kiri. Nih. Nah, dia bakal kanan ke kiri. Oh, cara cepat gandain teksnya gimana, Mas? Nah, ini caranya itu tagnya ini contoh untuk A ya, atau apa, H1 atau apa. Nah, saya kasih contoh A. Ini tag apapun ya, tag apapun. Misal kalian Share dulu. misal bikin link ini nih. Nah, ini kan ada 5 link ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nih, coba saya hapus linknya. Misal kita mau bikin 5 link. Nah, tagnya tadi apa link? Kalau nge-link itu kan A. Nah, terus kita kali dulu nih. Nah, kali itu ini nih bintang atas. Mas, Itu maaf, Pak, tolong di-share dulu. Belum di-share soalnya. oh belum di-share ya. Oh, masih di ini. Oke. Bentar. Nah, ini kan tadi ada 5 link. Nah, 5 link kita mau gandain ya. Ini 5 link. Saya hapus dulu. Nah, link tadi tag-nya apa? Tag-nya itu A. Nah, kita tulis A dulu nih. Ini kalau kita enter langsung, dia jadinya kan cuma 1. Nah, kalau mau banyak, kita A. Terus kita kali nih. Kali. Ini kalau di coding, itu kali itu simbolnya bintang ya. Bintang itu shift 8. Shift angka 8. Nah, kita kali mau berapa nih? Kita mau bikin berapa? 5. Nah, logikanya adalah kita mau bikin link A sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau udah muncul ini kita enter atau tab. Nah, dia bakal muncul 5 kali. Gitu. Terus baru kita isi seperti tadi. Oke. Nah, oh ya, yang belum absen, tolong absen dulu. Ini linknya sudah ada di chat bagi yang belum absen. Link source code ini juga sudah saya kasih ya di atas. Nanti kalau misal ada yang kurang sesuai atau ada yang salah, masih belum bisa, coba disesuaikan sama codingan saya di sini. Mungkin bisa jadi ada typo atau kurang sesuai. Tuh. Mungkin yang jaringannya buruk, belum bisa mengikuti, bisa nanti belajar di codingan ini. Sama file ininya saya kasih ya di sini ya. Nanti langsung di-download aja file PPT. Itu filenya mungkin bisa dibaca-baca lagi, disesuaikan sambil diimprove ya. Kalau misal ini dicoba-coba sendiri, nanti kalau misal ada nemu yang kurang paham bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya kalau nanti kita bertemu lagi. Oke, jika sudah nggak ada yang bertanya, kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.